Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, saleh dan salehah beserta ayah dan bunda yang dirahmati Allah. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, berkat Allah Subhanahu wa ta'ala lah kita masih bisa merasakan suasana bulan suci Ramadan. Kita masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan dengan kita bertemu di bulan suci Ramadan, melakukan amal-amal ibadah sehari-hari, mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Baik ananda saleh dan salehah serta ayah dan bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah, sekarang di hari ini kita masih bisa untuk menjalankan ibadah puasa. Ibadah puasa adalah ibadah yang sangat wajib, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tertulis dalam Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah, yang mana kita sudah ketahui Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada seluruh umat yang beriman, khususnya kita umat muslim yang beriman, untuk melaksanakan ibadah puasa. Di samping itu juga kita harus mengetahui bagaimana kita melaksanakan puasa dengan benar. Apa syarat-syaratnya, kemudian apa hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Mungkin kita sudah tahu apa syarat-syarat puasa itu, ya. Namun ada hal-hal kecil yang terkadang kita teledor atau lupa, yang itu membuat puasa kita batal atau bisa berkurang pahalanya. Nah, di sini kami mengingatkan untuk soleh-soleha, kemudian ayah bunda juga, ya, hal-hal kecil yang bisa membatalkan puasa. Nah, seperti yang kita ketahui, hal-hal kecil itu ialah seperti makan minum dengan sengaja. Ya, kalau ini bukan kecil lagi, tapi memang sudah sengaja. Kalau kita makan dan minum dengan sengaja di waktu puasa, maka itu mutlak sudah, ya, puasa kita batal. Karena salah satu syarat puasa itu adalah, ya, kita menahan hawa nafsu dari makan dan minum, menahan lapar. Nah, walaupun puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus, ya, tapi ketika puasa, dalam waktu puasa kita sengaja makan dan minum, maka otomatis puasa batal.
Nah, kemudian apalagi hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita? Memasukkan benda apapun ke dalam lubang yang ada di dalam diri kita. Seperti memasukkan benda ke dalam hidung ataupun ke dalam telinga, bahkan ke dalam mulut, ya, yang sifatnya memasukkan, maka itu bisa membatalkan puasa. Terkadang kita ingin membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam salah satu lubang kita, seperti contoh ingin membersihkan di lubang hidung kita. Nah, itu harus kita perhatikan. Kadang awal-awal puasa itu kita selalu lupa ya untuk melakukan hal itu, karena memasukkan benda atau apapun ke dalam lubang yang ada dalam diri kita itu termasuk hal yang membatalkan puasa. Ya, maka dari itu disarankan untuk membersihkan apa yang ada di dalam lubang di dalam diri kita itu waktu sahur ataupun waktu berbuka, supaya terhindar dari puasa yang batal. Nah, kemudian apalagi yang bisa membatalkan puasa? Muntah dengan sengaja. Nah, bagaimana Ustadz kalau muntah dengan sengaja? Semua orang kan, padahal semua orang itu tidak ingin muntah, karena ya kita ketahui kalau muntah itu kita merasa sakit. Ada juga yang muntahnya dengan sengaja. Ya, caranya dengan memasukkan tangannya sendiri ke dalam tenggorokan. Itu bisa menyebabkan muntah. Ustadz, bagaimana kalau misalkan muntahnya itu tidak sengaja? Nah, kalau muntahnya tidak sengaja karena sakit misalkan, masuk angin gitu ya. Terus kita muntah, itu tidak sengaja. Maka kalau kita dalam keadaan berpuasa, maka puasa kita tidak batal. Karena bukan termasuk muntah yang disengaja. Namun jika kondisi kita tidak memungkinkan untuk berpuasa, maka boleh untuk berbuka. Itu dengan syarat kita sakit atau sedang harus minum obat. Nah, itu boleh berpuasa. Tapi dengan catatan harus diqadha, harus diganti di bulan yang lain. Baik ya. Kemudian selanjutnya hal-hal yang bisa membatalkan puasa lagi adalah untuk perempuan, khususnya Ananda Soleh Solehah kelas 5 atau kelas 6 SMP gitu kan. Nah, ini khususnya untuk perempuan adalah haid. Ya. Haid itu bisa membatalkan puasa. Ya otomatis ya, karena perempuan jika dalam keadaan haid maka tidak diwajibkan untuk sholat. Termasuk puasa bulan Ramadan. Tidak diwajibkan karena sedang berhadas gitu. Jadi, bagaimana Ustadz? Kalau misalkan haidnya itu lama sampai 1 minggu, ya berarti puasanya libur 1 minggu. Sholatnya libur dulu 1 minggu. Ya. Bukan berarti puasanya tidak diganti, tetap yang batal-batal puasanya itu diganti di bulan yang lain. Nah, itu untuk Ananda Solehah ya. Mohon maaf. Kemudian yang selanjutnya yang membatalkan puasa adalah hilang akal atau gila ya. Hilang akal atau gila. Ustadz, bagaimana kalau pingsan? Nah, pingsan sama saja dengan hilang akal. Kalau tidur gimana Ustadz? Beda lagi. Kalau tidur hilang kesadaran. Kalau pingsan juga bisa hilang akal. Nah, hilang akal ini tidak diwajibkan puasa dan bisa membatalkan puasa. Orang gila itu tidak wajib puasa karena menyalahi syarat, salah satu syaratnya yaitu berakal gitu. Ya, jadi kalau hilang akal atau orang gila itu tidak wajib puasa. Baik, selanjutnya ya, itu hal-hal yang bisa membatalkan puasa ya, biasanya batal puasanya. Nah, kemudian yang mengurangkan pahala puasa.
Puasa itu kan umumnya menahan lapar dan haus, ya kan? Yang kita ketahui. Tapi bukan cuma menahan lapar dan haus saja, gitu. Juga menahan hawa nafsu yang lain, seperti hawa nafsu ingin emosional, gitu kan, emosinya, kemudian nafsu yang lain, ya kan? Nah, itu harus dijaga. Seperti yang bisa merusak pahala puasa, marah. Nah, dalam puasa tidak boleh marah. Marah-marah tidak boleh. Puasanya tidak batal, tapi dapat mengurangi pahala puasa. Nah, marah tidak boleh karena tidak bisa menahan emosinya. Karena puasa itu konteksnya artinya adalah menahan. Ya, marah. Ketika kita puasa terus marah, maka percuma. Puasa kita tidak batal kalau dalam konteks menahan lapar dan haus, tapi kalau menahan hawa nafsunya, nafsu ingin marah, nah itu batal. Ya. Kemudian ada lagi berbohong. Nah, awas ya, ananda soleh dan soleha. Nah, ini selama berpuasa tidak boleh berbohong. Walaupun sebenarnya di luar puasa juga itu tidak boleh berbohong. Selamanya, seumur hidup kita tidak boleh berbohong. Ini dapat mengurangi pahala puasa juga. Karena niat puasa kita adalah ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena puasa itu ibadahnya hanya diri kita sendiri dan Allah yang tahu. Gitu, ya. Jadi puasa itu yang tahu cuma diri kita dan Allah. Orang lain belum tentu tahu. Kita boleh saja bilang puasa. Fulan, kamu puasa nggak hari ini? Puasa. Bisa jadi dia sedang berbohong atau di rumahnya sedang makan. Ketika di sekolah dia puasa. Gitu. Pulang sekolah dia makan lagi. Gitu kan. Ada juga yang seperti itu ya, bisa jadi ya. Makanya puasa itu ibadah yang sangat privat ya, antara kita dengan Allah. Yang tahu kita dan Allah. Ya, orang lain belum tentu tahu. Bahkan orang terdekat kita pun ya, seperti ayah bunda kita, ya kan, adik-adik kita, kakak-kakak kita itu belum tentu tahu. Makanya dalam puasa itu tidak boleh berbohong. Selain dosa besar, juga dapat mengurangi pahala puasa. Ya, paham ya soleh-soleha? Untuk hal-hal kecil yang bisa membatalkan puasa dan juga mengurangi pahala puasa. Jadi kita sebagai muslim dan muslimah itu harus menuruti atau mentaati perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi awalnya Allah menyerukan kepada orang-orang beriman. Karena Allah menyuruh kepada orang-orang beriman, maka kita sebagai orang beriman itu harus melaksanakan perintah Allah. Kenapa Allah tidak ya ayyuhan nas, wahai manusia? Kan semuanya. Mau itu agamanya di luar Islam, ya kan? Mau itu orang luar negeri atau orang Malaysia, orang Singapura, orang Amerika, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tapi ini ibadah untuk kita umat Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah. Nah, ketika kita merasa beriman kepada Allah, maka kita harus mentaati perintah Allah. Kita wujudkan sebagai orang beriman. Maka kita taati perintah Allah untuk berpuasa. Siap berpuasa ya? Nah, sebulan penuh. Maka tadi hal-hal yang bisa membatalkan puasa diusahakan kita jauhi. Ya, walaupun terkadang manusia memang sering lupa.
Al-insanu mahalul khata'i wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya apa? Tempatnya salah dan lupa. Nah, gitu ya. Tapi tetap kita harus ingat, harus berpuasa, fokus, ya, tidak boleh sampai tidak apa? Tidak tergoda sedikit pun ya. Fokus dengan puasa kita, jangan terlalu capek, kemudian jauhi hal-hal yang bisa membatalkan atau meringankan pahala puasa, dan bersahurlah dengan yang sehat, ya. Bersahurlah dengan yang sehat, secukupnya saja, jangan terlalu kenyang, ya. Itu juga tidak akan membuat kita lapar nanti, ya. Karena di dalam sahur itu terdapat berkah yang banyak. Tasahharu fa inna fi sahuri barakatan. Bersahurlah kalian, karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Baik, soleh-solehah ya, mudah-mudahan untuk materi hari ini bisa bermanfaat, dan kita berdoa mudah-mudahan kita semuanya dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa sebulan penuh, dan lakukanlah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti mengkhatamkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, sholat sunnah, ya, karena sholat sunnah di dalam bulan puasa itu dilipat gandakan pahalanya, ya. Yang tadinya pahala sunnah kalau kita kerjakan di bulan Ramadan, maka akan ditambah menjadi pahala wajib, ya. Oke, mungkin cukup sekian dari Ustadz, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.